kita sempat melihat IHSG ini ke 5.900-an begitu, dan banyak yang mempertanyakan apakah waktu itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi buy begitu. Artinya apakah dalam waktu dekat ini mungkin adalah bottomnya begitu. Tapi melihat volatilitas yang ada saat ini, menurut Bapak seperti apa? Jadi begini, valuasi dari market kita itu sudah cukup murah. Tapi kita ingat bahwa valuasi yang murah ini melihat dengan performance tahun sebelumnya 2024. Market itu kan selalu price in future. Jadi market itu ngelihat ke depannya ini akan lebih buruk atau semuanya bisa bertahan. Kalau kita berpikir bahwa ekonomi kita masih akan tumbuh 4,5, 5,5%, kan berarti pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan perusahaan itu kan masih akan tetap bagus. Sehingga ini sebenarnya saat untuk beli. Karena banyak sekali PI perusahaan, termasuk yang perusahaan-perusahaan bagus yang ada di IDX 30, itu PI-nya itu masih single digit. Ya, sehingga secara valuasi ini kita lebih murah dan jauh lebih murah daripada valuasi misalnya di S&P 500. Ya. Sehingga ini kesempatan untuk beli. Cuman tadi seperti yang Anneke bilang, volatilitas ini kan tinggi nih. Ya, volatilitas ini tinggi sehingga kemungkinan bahwa gonjang-ganjing masih ada. Jadi bagi investor yang ingin berinvestasi pada saat volatilitasnya tinggi, sebaiknya dengan uang, jangan uang panas. Uang yang memang untuk investasi. Turun nggak apa-apa, kita tungguin naik balik gitu kan. Kalau kita kemudian turun dan kita harus jual, nanti malah jadi terperangkap. Ya. Jadi ini biasanya sih duit lama ini sebenarnya, duit yang long term ini sebenarnya ini kesempatan untuk bottom fishing sebenarnya. Ya. Resikonya ada di mana? Resikonya adalah kalau terjadinya perang dagang di dunia dan apapun geopolitik yang ada sekarang ini kemudian berimbas pada perekonomian itu turun terus. Sehingga performance perusahaan ke depannya itu akan turun banyak. Sehingga yang PI yang sekarang ini single digit nanti jadi double digit gitu kan. Tapi kan menurut saya misalnya perusahaan yang PI-nya itu 7 kali misalnya. Kalau profitnya tinggal separuh aja masih 15 kali kok. Nggak mahal-mahal banget kok. Ya kan? Dan apalagi kalau perusahaan itu membagi dividen. Banyak even BUMN yang bagi dividennya bisa, dividen yieldnya bisa 6, 7, 8% malah lebih ya. Itu kan udah lebih besar daripada tabungan bunga tabungan. Jadi banyak saham-saham yang menurut saya itu sudah sangat murah. Cuman memang ya kalau kita laki masuk pada saat yang benar langsung untung. Kalau enggak ya mesti sabar. Memang volatility itu biasanya orang yang untung gede itu dia ride through the volatility. Ya, jadi dia ikutin terus volatility-nya itu. Ya. Baik, di tengah volatilitas ini tadi Bapak sempat sampaikan mungkin akan terjadi pembalikan arah apabila ada pemangkasan suku bunga begitu, di mana ini menjadi yang kita tunggu dan investor juga berharap mungkin pemangkasan ini akan ada mulai di second half begitu. Apakah artinya kita ini sudah mendekati pertengahan tahun nih Pak? Apakah ini artinya kita semakin dekat dengan pembalikan arah tersebut? Nah, kalau dulu proyeksi pemangkasan bunga ini cukup bisa dipegang dan tidak larinya tidak jauh. Tapi karena ini sekarang ini ada perang dagang kayak begini, sehingga outlook inflasinya sendiri nggak tentu nih. Even Fed aja udah kasih warning kanan kiri gitu kan. Jadi kalau kita lihat pemangkasan suku bunga ini dari tahun 2024 awal sampai sekarang itu berubah terus. 4 kali, 6 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 2 kali awal tahun, sekarang 2 kali akhir tahun. Nah, tapi begitu nanti hasil daripada perang dagang atau negosiasi ini berubah, nanti itu berubah lagi nih. Jadi yang pasti adalah kelihatannya sekarang ini Central Bank Dunia itu tidak punya appetite untuk naikin suku bunga. Jadi paling enggak kan sudah tidak akan naik sementara ini. Jadi kemungkinan besar tinggal turunnya kapan. Jadi kalau menurut saya dengan penurunan suku bunga ini akan bagus untuk pasar saham. Itu tinggal kalau turunnya nanti itu second half tahun ini mungkin sekarang udah benar-benar saatnya. Tapi kalau mundur lagi ya kita nunggu 6 bulan lagi kan nggak apa-apa. Artinya saya bilang jangan uang yang butuh untuk bulan depan kemudian dipakai sekarang. Nanti kalau salah terpaksa bulan depan jual padahal market belum bergerak gitu kan. Atau market lagi volatile. Baik, tapi apakah mungkin kalau bank sentral kita, Bank Indonesia ini mungkin melakukan pemangkasan lebih dulu daripada The Fed? Apalagi kita tahu di bulan Januari ini juga surprise tiba-tiba Bank Indonesia di tengah volatilitas rupiah bisa melakukan pemangkasan. Pemangkasan yang
yang kemarin dulu itu kan mungkin kita lagging ya, karena kemarin dulu waktu Fed cut kita nggak cut. Ya. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor. Satu, inflasi di Indonesia yang sampai sekarang ini masih terjaga. Yang kedua itu ada volatilitas di pasar forex-nya, rupiahnya. Ya. BI itu, Central Bank Indonesia itu menurut saya itu juga coba menjaga supaya rupiah itu jangan terlalu volatile. Nah, sekarang suku bunga di Amerika 10 years 10 tahunnya kan 4,3-an, sekitar 4,3, 4,5 itu bergerak juga sangat volatile. Di kita ini kan 6% lebih, ya. Selisihnya hanya 2% lebih, nggak sampai 3%. Ya. Cukup apa enggak? Kalau kita cut lagi, kita ngedorong ke bawah, kok terlalu mepet, nanti duit takut lagi, nanti larinya itu ke investasi di luar negeri. Ya. Jadi ini yang coba di-balance supaya jangan sampai ini balance antara memicu pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas mata uang. Jadi apakah mungkin kalau tanya saya rasa sih kemungkinannya tidak banyak. Ya. Tapi apakah kita akan menaikkan suku bunga? Menurut saya kemungkinan sangat kecil kita akan menaikkan suku bunga. Jadi pertanyaan sekarang ini, kalau suku bunga nggak kemana-mana dan ekonomi dunia itu udah mulai stabilize, perang dagang udah mulai stabilize, Indonesia ini oke nggak? Perusahaan-perusahaan Indonesia ini oke nggak? Dan menurut saya itu oke banget, masih oke. Masih oke, walaupun ada pelemahan ekonomi, tapi masih dalam rentang yang cukup bisa diabsorb lah. Ya. Jauh lebih bagus lah daripada tahun 2020 ketika Baik, kalaupun ada pemangkasan suku bunga sesuai yang diharapkan oleh pasar, begitu Bapak melihat apakah pergerakan indeks kita di domestik ini juga bisa langsung melesat signifikan atau tetap akan masih wait and see dalam beberapa waktu ke depan? Sebenarnya menurut saya itu ketika pemangkasan bunga secara global itu mulai terjadi, mungkin pada saat itu market itu sudah akan bottoming out atau malah udah bottoming out sebelum itu terjadi. Jadi sekarang pertanyaan kedua itu adalah nanti ketika pemangkasan itu terjadi, kan kalau di Amerika orang bilang itu pemangkasan kalau ada resesi. Kalau resesi kemudian apa yang terjadi dengan ekonomi dunia secara keseluruhan, ya kan? Jadi apakah itu maka akan lebih membaik kalau itu kemudian itu leading to ekonomi itu bottoming, ekonomi kurangnya bottoming, maka itu akan menjadi sebuah sustainable rally. Tapi kalau kemudian setelah dipangkas ekonominya nggak mau tumbuh juga, nah nanti itu akan sideline tuh. Nggak akan kemana-mana atau ada resiko untuk koreksi lagi. Jadi sebenarnya bukan per se pemangkasan suku bunga itu yang mendorong pergerakan harga saham. Tapi ada tadi saya bilang ekspektasi ke depannya. Ketika suku bunga itu dipangkas, apakah bisnis itu menjadi lebih lega, lebih gampang untuk tumbuh, ya, dan konsumsi akan lebih baik dan menjadi motor pertumbuhan sehingga kinerja perusahaan ke depannya akan membaik. Itu yang mendorong harga sahamnya, ekspektasi itunya. Tapi kalau penurunan suku bunga karena krisis dan kemudian habis itu ekonominya nggak membaik, ya tetap aja nggak bisa gitu kan.